Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui KUL hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hindara labarabaya darala labashandara bagaya norala rabase. Hirarabaya naramasandariamu. Haleluya, haleluya. Kurabasha gaya darabarabara labadarabaya norala ramashe kanaya naramase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu saat ini Tuhan, di mana kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui pengajaran KUL ini Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia firman Tuhan bagi setiap kami ya Bapa, agar kami mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima kebenaran
kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui Community of Love ini, komunitas kasih. Dan kita akan nanti setelah ini boleh share satu sama lain, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, dengan keluarga saudara, dengan setiap orang di sekeliling saudara. Hari ini tema kita adalah Tuhan tetap baik. Ya, singkat saja tema kita hari ini, Tuhan tetap baik. Bahannya diambil di dalam Mazmur pasal yang 145 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan Mazmur 145 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya ulangi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengatakan Tuhan itu baik bukan hanya kepada orang-orang tertentu tetapi semua orang, dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Jadi Tuhan itu betul-betul sangat baik bagi semua orang. Ya, bagi setiap kita, siapapun kita, Tuhan begitu baik. Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam masa pandemi sekarang ini, ya sejak pandemi melanda Indonesia, saudara, banyak orang yang mulai kehilangan, ya mungkin sukacitanya mulai hilang, kecewa. Banyak orang yang mulai ya kehilangan, kesulitan di dalam ekonominya, ya mengalami sakit penyakit, ya Bapak Ibu Saudara, bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kemudian mulai orang bertanya-tanya, situasi seperti ini mereka mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan itu baik, apakah mengapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Ya, ada yang bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar baik? Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tahu Tuhan itu baik karena firman Tuhan mengatakannya demikian, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan baik bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan mungkin kalau ada orang-orang yang kecewa hari-hari ini, Tuhan tetap baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, menyikapi hal-hal ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap teguh berdiri di atas iman kita. Masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan iman itu adalah dasar dari segala pengharapan kita. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, iman dasar dari segala apa yang kita harapkan. Pengharapan yang kita bangun di atasnya harus ada fondasi iman terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu Saudara, iman ini juga yang membuat kita dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu hari-hari ini kita harus tetap mengaku Tuhan itu baik, selalu baik, dan sangat baik, dan tetap akan baik untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat mengalami kebaikan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan, tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13 dan 14, di sana dikisahkan tentang Nuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, Nuh ini adalah orang yang benar menurut firman Tuhan, dikatakan di sana seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, Kejadian pasal 6 di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini. Kejadian pasal 6 ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam ayat 13 ini Tuhan mengatakan aku akan mengakhiri semua hidup di bumi.
Bapak Ibu Saudara, tentu kalau Nuh mendengar demikian langsung kaget Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita semua kalau mendengar Tuhan akan memusnahkan semuanya, selesai sekarang. Wah, Bapak Ibu Saudara pasti akan kaget, tidak mengerti kenapa kejadiannya seperti itu. Tetapi perhatikan, Nuh ini tetap percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, ada otoritas kuasa Tuhan dalam segala sesuatu. Karena di dalam ayat yang ke-14 Tuhan berkata selanjutnya kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kenapa? Karena Tuhan akan menyelamatkan orang yang dikasihinya, yaitu Nuh dan keluarganya. Kalau dibaca dalam ayat yang ke-18, ya, ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan selanjutnya segala binatang diambil Tuhan untuk mempertahankan generasi selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika pertama kali Tuhan berbicara kepada Nuh akan memusnahkan semua makhluk di bumi, tentu pada saat itu kaget Bapak Ibu Saudara. Tetapi Nuh tetap percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kondisi yang ada sekarang ini, saat-saat ini, ada izin Tuhan atas segala hal yang menimpa. Ya, Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ada bencana, ada musibah, pandemi COVID-19 hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai kita sebagai orang percaya mulai mengira-ngira, ya, apa ini rencana Tuhan, mulai bertanya-tanya dan seterusnya. Kenapa? Karena hal ini mungkin berpotensi bagi kita untuk jauh dari rencana Tuhan, rencana kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ingat, ya, Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Kalau Tuhan rencanakan ini terjadi, Tuhan izinkan ini terjadi, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Rencana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap percaya Tuhan berdaulat dan percaya Tuhan akan memberikan yang baik bagi setiap kita. Seperti Nuh, Bapak Ibu Saudara, saat mendengar apa yang Tuhan katakan, Nuh tidak berdalih, tidak kemudian menyangkali, ya, tidak bersungut-sungut, tetapi Nuh mendengar dan melakukan dengan taat seperti apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan pada waktu itulah ketika ia melakukan kehendak Tuhan, walaupun dia tidak mengerti atas apa rencana besar Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia melakukannya. Dan akhirnya kita tahu Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari kemusnahan bumi dengan air bah pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan pertama adalah kita harus tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan supaya kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan tetap baik Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan, ya, adalah kita menyadari bahwa zona nyaman, daerah kenyamanan itu membatasi pertumbuhan iman kita. Harus sadari kenapa diizinkan hal-hal ini terjadi, supaya iman kita lebih bertumbuh. Kenapa? Karena disadari tidak disadari zona nyaman itu membatasi pertumbuhan iman kita. Masih ingat kisah Ayub Bapak Ibu Saudara, ya? Ayub ini seorang yang luar biasa, ya. Dia memiliki kekayaan, kebahagiaan yang luar biasa, dan lebih daripada itu Ayub ini seorang yang saleh di hadapan Tuhan, seorang yang beriman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan bencana terjadi terhadap Ayub, ya. Dia mengalami bencana, ya, harta bendanya habis, anak-anaknya mati tewas dalam sekejap, ya. Kemudian dirinya sendiri mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika istrinya Ayub mengatakan, hujat saja Allahmu, percuma engkau jadi orang saleh. Apa yang dijawab oleh Ayub? Mari kita lihat dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10.
Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini nasihat yang jahat, yang buruk sekali. Tetapi apa kata Ayub? Jawab Ayub dalam ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu Saudara, Ayub mau menyadari selama ini dia nyaman, zona nyaman, rohaninya mungkin tidak bertumbuh, tetapi justru di sanalah ketika ujian iman terjadi, Ayub mengalami penderitaan hidup yang begitu hebat. Saat itulah Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub dalam suasana, dalam zona yang tidak nyaman dalam hidupnya, dia memperjuangkan imannya. Dia tetap teguh di dalam imannya. Dengan perkataan-perkataannya ini, dia meneguhkan imannya sendiri. Dia tidak bergeser untuk berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Ayub tetap percaya. Dia tetap percaya dan mengakui kebaikan Tuhan. Mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Ayub ini. Sekalipun zona tidak nyaman hari-hari ini, ya, ketika kita masih dalam kenyamanan, kita enak, ya mungkin kita tidak bertumbuh rohani, kita mulai terlena dengan kenyamanan, tetapi justru saat-saat inilah Tuhan membuat kita bertumbuh rohani, ya. Saya melihat bagaimana keluarga demi keluarga mulai bertumbuh rohani, ya, mulai membangun mezbah keluarganya. Mari tetap bangun mezbah keluarga kita, ya. Doa, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan, baca Alkitab supaya keluar kita sebagai pemenang, ya. Ketika pandemi seperti ini kita bisa survive, kita keluar sebagai pemenang, kita tetap kuat dan kita tetap menjaga iman kita. Zona nyaman membatasi pertumbuhan iman kita. Sadari itu, ya. Justru di dalam ketidaknyamanan seperti ini sekarang ini kita bisa bertumbuh rohani lebih lagi di hadapan Tuhan. Sebagaimana Ayub, dan kita tahu hasil akhirnya apa yang terjadi dengan Ayub. Dalam Ayub pasal yang ke-42, saudara bisa membaca di sana, Ayub dipulihkan kembali. Ya, dia mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dia punyai sebelumnya. Luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini 2 hal ini yang kita pelajari dari goal kita. Yang pertama, tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Tetap pertahankan iman kita. Yang kedua, sadari bahwa zona nyaman membatasi pertumbuhan iman kita. Justru ketidaknyamanan inilah kita bisa bertumbuh lebih lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita harus senantiasa percaya. Senantiasa percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, ya. Nyanyikan lagu yang kita nyanyikan pertama tadi, Tuhan Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia selalu baik di masa lalu, masa kini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita pelajari hari ini. Mari kita akhiri dengan satu ayat, Mazmur 100 ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara kita baca. Mari kita baca bersama-sama saudara. Saya tunggu saudara mendapatkan ayat ini. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kelima. Ya, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Haleluya. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan berdoa. Haleluya, haleluya.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti bagaimana Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Karena itu kami tetap percaya Engkau berdaulat atas segala sesuatu, dan kami sadari bahwa kondisi zona nyaman yang menghambat pertumbuhan iman kami, justru saat inilah kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam hidup hati kami Tuhan, tanamkan dalam kehidupan kami sehingga firman Tuhan bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jadikan kami pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara boleh share satu sama lain, saudara boleh menyampaikan kesaksian-kesaksian hari-hari ini, bagaimana ketidaknyamanan terjadi tetapi iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sehati.